Inilah detik-detik kebakaran rumah dan kos yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kobaran api sangat besar membakar rumah dan kos hingga menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar pun berusaha untuk memadamkan si jago merah. Angin kencang dan material bangunan yang terbuat dari kayu, kobaran api sulit dipadamkan. Sementara api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu bangunan. Tiba-tiba asap tebal berkepul aja keluar. Itu saya lari dari toko sana, pas saya main-main di sana toko, ngelihat kunci pertamanya, ya saya cuma bisa lari untuk nyelamatin surat pribadi berkas di rumah pribadi ini. Nah, kalau kita sebagai pemilik rumah sih, rugianya tidak seberapa karena memang udah rumah tua. Ya. Yang kalau dari materi kita kan kerugiannya cuma badan rumah aja. Badan rumah aja ya. Ya. Oke. Yang si penyewa ini yang banyak. Kami melakukan pemadaman rumah. Adapun kronologisnya diperkirakan sementara api berasal dari kamar keponakan Bapak Sudarman yang berisikan kain bekas yang sisa jualan. Total semua armada yang meluncur ke TKP itu ada 5 armada. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran tersebut 6 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita awal informasi iNews pagi hari ini. Kebakaran hebat melanda bangunan sekolah dasar Sumbangsih di Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 80% bangunan sekolah tersebut. Kobaran api membakar bangunan sekolah dasar Sumbangsih di Jalan Kemang, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu malam. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 80% bangunan sekolah ini. Yang kami dengar dari staf yang jaga di sini, kebakaran ada datangnya dari belakang, dari dekat aulanya TK. Ya, kemungkinan juga ada korslet mungkin karena besok puslapor akan melakukan pengecekan. Memang di belakang ada semacam ya ada tumpukan puing-puing bekas karena kita baru renovasi atap. Karena memang atap baru aja kami ganti semua dengan galvanis yang terbaru ya dengan pakai apa? Pakai baja ringan seperti itu. Akibat peristiwa kebakaran ini, siswa akan diliburkan selama sepekan dan pihak sekolah akan mencari solusi lain agar kegiatan belajar mengajar tidak terhambat. Beberapa di antaranya siswa akan bergabung dengan sekolah lain dan mengadakan kelas secara daring untuk sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Galuh Pandu Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 rumah warga Desa Hutapuli, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran yang terjadi di Desa Hutapuli, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Rabu malam ini menghanguskan 4 rumah warga. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh bangunan rumah yang rata-rata terbuat dari kayu. Warga pun berjibaku berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran rumah warga di Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di mana kebakaran tersebut ada 4 rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat daripada korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah ruang kelas SDN Baros Mandiri 3 Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang angin kencang dan hujan deras. Ya, para murid yang tengah belajar pun berlarian keluar. Murid-murid SD Negeri Baros Mandiri 3 Cimahi, Jawa Barat yang tengah belajar ini langsung berlarian keluar kelas saat hujan deras dan angin kencang menerjang sekolah mereka. Para murid berlindung ke bagian bangunan yang aman. Angin kencang merobohkan pintu kelas dan merusak plafon sekolah. Hujan juga memecahkan jendela di salah satu kelas. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar pun dihentikan. Petugas kebersihan sekolah langsung membersihkan puing-puing bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena murid langsung dievakuasi. Saya udah nyoba itu pintu, kalau hujan kan memang pintu saya ganjal, maksudnya takutnya angin gitu. Udah saya ganjal sama meja itu pintu. Ternyata itu si angin besar seperti, waduh, kalau yang tahu nih Pak, kayak puting beliung Pak. Akibat peristiwa ini, siswa kelas 1 hingga 6 terpaksa diliburkan, sementara ruang kelas yang rusak langsung diperbaiki. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa pembunuhan berantai yang dikenal sebagai Wawon CS divonis penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum. Inilah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat yang memvonis seumur hidup terhadap 3 terdakwa pembunuhan berantai yang terjadi di wilayah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga terdakwa yaitu Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim juga mempersilahkan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa untuk mempertimbangkan banding atau tidak atas vonis tersebut selama 7 hari. Pihak kuasa hukum juga menghormati keputusan Majelis Hakim yang sudah memvonis 3 terdakwa dengan vonis seumur hidup. Ya, kita sebagai kuasa hukum kita bersyukur kepada Tuhan, itu keputusan walaupun memang berat ya buat terdakwa, tapi itu yang harus dia jalankan. Dari pertama awal sidangnya itu kan dia udah mengakuin semuanya perbuatan mereka gitu. Dari tuntutan jaksa kan hukuman mati. Dengan keputusan majelis itu untuk seumur hidup. Itu yang kita bisa sampaikan, kita bersyukur. Ketiga terdakwa divonis penjara seumur hidup atas perbuatan mereka membunuh Ai Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 23 tahun, dan Muhammad Rizwandi 7 tahun. Pembunuhan berantai Wawon CS ini terungkap setelah satu keluarga ditemukan tergeletak lemas di rumah kontrakan di daerah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 11 Januari lalu. Dalam aksinya, para pelaku mencampurkan pestisida dan racun tikus ke dalam kopi. 3 korban tewas akibat mengkonsumsi kopi beracun itu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, masih dari kasus perundungan, ini kembali di dunia pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami pembengkakan di bagian lutut hingga harus diamputasi, pemirsa, dan ini akibat terjatuh dijegal oleh teman-temannya di sekolah. Kasus dugaan perundungan terjadi di salah satu sekolah dasar negeri kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban FA yang berusia 12 tahun dirundung teman-temannya di sekolah hingga mengalami luka di kaki sebelah kiri. Pasca perundungan tersebut, korban dibawa keluarga melakukan pengobatan. Namun pada Agustus lalu, pihak rumah sakit mendiagnosa korban mengalami kanker tulang hingga harus dilakukan tindakan amputasi. Kini korban berada di Rumah Sakit Darmais, Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis.
Menurut Sukaimah, Wakil Kepala Sekolah, peristiwa yang terjadi pada anak didiknya bukan suatu perundungan, melainkan para pelajar yang masih anak-anak ini hanya sedang bermain. Namun terduga pelaku iseng menjegal korban hingga terjatuh berlutut. Kami tidak ada perundungan, sama sekali tidak ada, dan kami prosesnya sudah ke hukum ya, jadi kami sedang menunggu proses hukum selanjutnya. Peristiwa itu ya mereka jajan, bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Nggak ada laporan bahwa ada penyelengkatan, nggak ada laporan apa-apa dari anak-anak. Mereka masih masuk. Dia bercanda lah ibu. Ya bercanda, nggak. Lagi mereka tuh baru bercanda main terus jajan. Jadi kalau untuk perundungan kayaknya kan terlalu jauh ya. Kalau untuk dirundung gitu kan kekerasan ini mereka tuh jajan bercanda. Nah selengkatan kaki itu aja. Sementara keluarga korban telah melaporkan kasus perundungan yang menimpa anaknya ke Mapolres Metro Bekasi guna diproses hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, petugas gabungan menggelar razia uji emisi kendaraan di Jalan RA Kartini, Lebak Bulus, Jakarta. Ya, beberapa kendaraan baik motor maupun mobil diberikan sanksi tilang karena kendaraannya tidak lolos uji emisi. Razia uji emisi hingga penerapan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor digelar di Jalan RA Kartini, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah kendaraan diberhentikan petugas dan langsung diarahkan ke pos uji emisi. Saat uji emisi, petugas memeriksa kendaraan diantaranya hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Untuk mobil, diperiksa gas dan knalpot, sementara motor dicek knalpotnya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Itu konsekuensi kita kok. Nggak apa-apa, bikin kebaikan kalau memang ini nggak masalah. Keberatan nggak, Pak? Nggak keberatan. Denda ya denda, udah itu resiko. Untuk sementara ini, hari ini ya baru satu kendaraan yang sudah tidak lulus uji emisi yang kami disuratin lah. Ujian hanya roda 2. Untuk roda 4 sementara belum ada yang kena semua yang kita hasil dari lingkungan hidup, hasilnya semua lulus uji emisi. Petugas kembali memberlakukan sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil. Kebijakan ini diambil untuk mendorong masyarakat agar menguji emisi kendaraannya, karena asap kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau berdampak tingginya harga cabai di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga menembus Rp150.000 per kilogramnya. Ya, tingginya harga cabai dikeluhkan baik oleh konsumen maupun pedagang karena sepinya pembeli. Harga cabai tiung dan cabai merah besar di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah melambung hingga menembus harga Rp150.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya Rp100.000, padahal harga normal cabai pada hari biasanya hanya berkisaran antara Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi hampir sepekan terakhir, secara bertahap akibat tanaman cabai yang dipasok oleh petani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mati atau gagal panen akibat musim kemarau. Kenaikan harga cabai yang melebihi harga daging ini pun dikeluhkan baik oleh konsumen maupun pedagang. Cabai tiung sama cabai besar merah ini berapa sekarang harganya? Iya, sama 150 harganya. Rp150.000 iya, per kilogram, Bu ya? Iya, Sudah berapa hari naiknya? Hah? Sudah berapa hari naiknya? Hampir seminggu. Kalau bisa supaya harga jangan naik, gimana caranya pemerintah ini petani gitu, supaya ya petaninya juga makmur, ya kita juga yang beli juga dengan harga yang normal-normal aja. Sementara di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah, hampir semua jenis cabai harganya melambung. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai jenis rawit merah yang naik hingga 100%. Harga cabai rawit yang dulunya hanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting Rp70.000 sebelumnya hanya Rp35.000.
Kenaikan harga ini membuat omset pedagang menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Pedagang dan pembeli berharap pihak terkait segera turun tangan untuk menurunkan harga cabai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya harga beras di pasaran membuat puluhan emak-emak menyerbu acara gerakan pangan murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, meski telah mengantri berjam-jam, emak-emak di Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang ini tetap bersabar untuk bisa membeli 5 kg beras dengan harga Rp52.000. Meski sempat terjadi adu mulut, namun acara yang dihadiri Ketua Umum PKK Pusat Tri Tito Karnavian ini akhirnya berjalan lancar dan juga tertib. Dalam acara gerakan pangan murah ini, Pemkab Tangerang dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan masyarakat menyediakan 500 paket berbagai jenis bahan pangan. Yang bekerja sama dengan Bulog dan PKK, gerakan pangan murah ini digelar untuk bisa mendorong stabilitas pasokan dan harga pangan di pasaran. Sementara itu, warga mengaku senang bisa mendapatkan sembako dengan harga murah di tengah melambungnya harga pangan di pasaran. Saya 3 jam saya nggak tidur di tadi, Pak. Demi sembako murah saya ilas Rido berdiri di situ lah, Pak lah. Demi dapat kan kalau di warung-warung biasa agak mahal gitu ya, ya 10.000 itu jelek. Seandainya 12.000 lah, mending gitu ada enakan berasnya. Kan di sini murah, alhamdulillah 5 kilo cuma 52 gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini dalam rangka juga untuk memberikan fasilitasikan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi bukan hanya Pemda tapi PKK juga terjun bersama-sama karena kan kapasitasnya beliau ini selaku istri-istri para pejabat, istri-istri pegawai, juga istri-istri masyarakat yang ada ikut serta untuk berperan serta.